Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik anak-anak, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Dan pada hari ini kita sudah memasuki bab 3, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bab 3 ini pula yang akan menjadi materi pada PTS nanti. Ya, jadi bab 1, bab 2 dan juga bab 3 akan menjadi materi PTS. Baik, sebelumnya perlu saya jelaskan bahwasanya beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah salah satu iman yang harus kita yakini. Ya, tidak sempurna keimanan seseorang apabila ia tidak mengimani salah satu dari keenam iman yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an. Pembahasan iman ini sudah dijelaskan di kelas 7. Jadi iman itu adalah kita mempercayai dengan sungguh-sungguh, meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar adanya. Hanya Allah lah yang berhak disembah. Ya. Jadi itu harus benar-benar dia realisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sekarang kita memasuki pada beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa sih pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu mempercayai dan juga meyakini tanpa keraguan sedikit pun di dalam hati bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan semua kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Jadi setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka memiliki kitab-kitab, ya, yang mana kitab-kitab tersebut Allah turunkan sebagai tuntunan, sebagai penuntun bagi umat-umat manusia di dalam menjalankan kehidupan mereka. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasannya semua kitab-kitab Allah itu yang menurunkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu kitabnya yang diturunkan kepada para rasulnya, itu semua adalah kalamullah atau perkataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kemudian poin yang berikutnya yaitu poin B, urgensi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau pentingnya mengapa kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan salah satu usul atau landasan iman, dan ini merupakan salah satu rukun iman yang keenam yang wajib kita imani. Ya. Iman yang dimaksud ini adalah kita benar-benar mempercayai dan meyakini bahwasannya semua kitab-kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hak dan benar adanya. Dan kitab-kitab tersebut diturunkan kepada para Rasul-Rasul Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi hamba-hambanya untuk menuntun mereka kepada jalan yang benar. Ya, itu adalah urgensi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berikutnya mengenai kitab-kitab Allah, ada beberapa hal yang tercakup di dalam iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi iman kepada kitab-kitab itu mencakup beberapa hal. Yang pertama, iman kepada kitab-kitab Allah itu kita benar mengimani bahwasannya turunnya kitab-kitab itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita yakini semua kitab datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, kita mengimani seluruh nama-nama kitab yang kita ketahui, yang akan kita pelajari pada berikut ini. Kemudian yang berikutnya, yaitu kita membenarkan semua berita yang berada di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan seperti yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian yang terakhir, cakupan yang terakhir adalah kita mengamalkan hukum-hukumnya yang tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Jadi kitab-kitab sebelum Al-Quran itu telah dihapus, ya, kecuali Al-Quran. Dan Al-Quran ini sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Ya, ada beberapa hukum-hukum dari kitab-kitab sebelumnya yang disempurnakan di dalam Al-Quran. Nah, itu yang harus kita amalkan. Jadi, muqaddimah ini mungkin cukup untuk kita mempelajari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berikut ini.